Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi PE 2019B. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Nur Iviana, 2 Melinda Ayu Oktavia, 3 Safitri Bandari, 4 Tiara Rahma Tanjung Sari, dan yang terakhir Muhammad Sapri. Hari ini kita akan belajar mengenai pemikiran Mother Physiocrat. Mari disimak dengan baik dan jangan lupa untuk dicatat ya. Pembahasan pertama, sejarah lahirnya Mother Physiocrat. Mother Physiocrat muncul di Prancis pada tahun 1756. Physiocrat berasal dari bahasa Yunani yaitu physia yang berarti alam dan kerten atau kratos yang berarti kekuasaan. Physiocrat dimaknai sebagai percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Mother Physiocrat dan merkantilisme berbeda. Perbedaan tersebut ada pada kaum merkantilisme yang menganggap bahwa sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, sedangkan kaum Physiocrat menganggap bahwa sumber kekayaan adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, mazhab ini tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran merkantilisme. Tokoh mazhab Physiocrat. Tokoh mazhab Physiocrat adalah Francois Quesnay, seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi Raja Louis XV serta dokter kepercayaan selir raja. Buku pertamanya yaitu Table of Economics. Table Economics adalah buku yang berisi usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antar bagian ekonomi tersebut. Quesnay membagi ekonomi ke dalam 3 sektor. Yang pertama, sektor pertanian. Yang kedua, sektor manufaktur. Yang ketiga, kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi namun memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan. 4 golongan masyarakat menurut Quesnay. Yang pertama adalah kelas masyarakat produktif. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif. Dan yang keempat, kelas masyarakat buruh yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Terdapat perbedaan antara Physiocrat dan merkantilisme pada kelas produktif, di mana Quesnay menganggap bahwa kelas ini sebagai sosok pahlawan dalam perekonomian, bukan kaum saudagar yang masuk kelas tidak produktif. Berbeda dengan merkantilisme, petani memiliki peran yang besar dalam perekonomian, namun mereka terus didesak untuk membayar pajak dengan jumlah yang cukup besar. Pembagian teori nilai dan harga. Yang pertama adalah harga dasar barang-barang, kedua harga penjualan, tiga harga yang harus dibayar oleh konsumen. Kritik kaum Physiocrat terhadap mazhab merkantilisme. 1. Menganjurkan agar kebijakan yang diambil pemerintah harus difokuskan untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kedua, kaum merkantilisme disebut sebagai pihak yang menyebabkan kenaikan harga barang karena pengenaan pajak yang cukup tinggi. Ketiga, meminta agar aktivitas ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah. Bagaimana teman-teman? Semakin seru bukan? Ada yang ngantuk nggak nih? Mari kita lanjutkan. Selain Quesnay, dalam mazhab Physiocrat ada beberapa tokoh lain loh. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. John Locke. Locke memberikan 5 kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi, di mana 3 bersifat filosofis dan 2 bersifat ekonomi. Sumbangan lainnya adalah teori yang berkaitan dengan uang dan bunga. Ia menentang pemerintah mendevaluasi mata uang Inggris karena akan berakibat buruk pada perekonomian. Kekuatan pemikiran Locke. 1. Pemikiran tentang teori uang dan bunga yang menjadi cikal bakal pembangunan teori ekonomi moneter oleh ekonomi pada periode selanjutnya. 2. Pemikiran tentang dampak buruk devaluasi terhadap perekonomian secara makro. Dan 3. Pemikirannya tentang kepemilikan pribadi dan negara. Pemikiran Locke
yang masih relevan hingga saat ini adalah tentang 1. Perlunya kebijakan moneter yang dikelola secara bijaksana dan mempertimbangkan kebijakan makroekonomi lainnya. 2. Pemikiran tentang kejelasan kepemilikan pribadi dan negara. 3. Sumber tertinggi dari penguasa politik adalah individu. Sir William Pretty memberikan sumbangsi kepada perkembangan teori ekonomi. Ia adalah ekonom pertama yang mendefinisikan gagasan surplus dan menjelaskan tanah berdasarkan gagasan surplus. Ia juga memikirkan secara mendalam tentang keuangan publik. Karyanya memberikan pencerahan dalam sifat sewa tanah dan pajak. Isi dari karya Sir William Pretty yang berjudul A Treatise of Taxes and Contribution adalah sebagai berikut. Simak baik-baik ya. Kekuatan pemikiran Pretty. 1. Menggunakan statistika dan matematika dalam penelitian sehingga semakin akurat. Kedua, ia memberikan pencerahan terhadap sifat sewa tanah dan pajak. Ketiga, ia mendukung penerapan pajak secara progresif. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan mazhab fisiokrat. Mari kita mulai. Di bawah ini adalah hasil dari pemikiran Francois Quesnay. Ia mengklasifikasikan antara modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi, sedangkan modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Jacques Stargard. Ia memberikan pemahaman yang baik tentang frekuensi waktu, kapital, dan suku bunga, serta peran pengusaha kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Memberikan kontribusi sumbangan pemikiran yaitu 1. Teori pembukaan modal. Modal berasal dari nilai tambah di mana nilai tambah berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. 2. Teori hukum hasil lebih yang makin berkurang, the law of diminishing return, atau hukum hasil lebih yang makin berkurang. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir. Alasan mazhab fisiokrat dikenal. 1. Menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Kedua, mencetuskan istilah laissez-faire yang memberikan corak bagi para ekonomi klasik berikutnya. Ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan kepada masyarakat. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Sekian ya video penjelasan tentang mazhab fisiokrat hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.